bagaimana penerapan protokol kesehatan di kantor rumah zakat baik di pusat maupun di cabang-cabangnya? Rumah zakat tentunya karena kita bergerak di bidang jasa, mengelola dan mendistribusikan dana-dana zakat, infak, sedekah dan kemanusiaan, tentunya berhubungan banyak dengan muzaki ya, kalau bahasa bisnisnya customer, sehingga perlu kita juga berkontribusi dalam upaya untuk meminimalisir ya penularan, karena kan virus ini sebenarnya yang bahaya itu adalah penularannya yang sangat masif dan tidak terkendali. Maka secara internal sendiri rumah zakat saat bulan Maret diumumkan ada kasus positif di Indonesia, kemudian menunjuk satu tim squad yang kemudian terus mereview ya, melihat kondisi update isu yang ada di global maupun di Indonesia, termasuk kemudian di industri. Nah, beberapa turunannya adalah mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ini tentunya berlaku untuk semua fungsi di rumah zakat, baik di penghimpunan, di pengelolaan, ya maupun di distribusi. Nah, contoh misal terkait dengan pengelolaan ya, kita bicara terkait dengan SDM. Nah, bagaimana kemudian SDM kita ini tetap aman, ya, tapi bisa melayani, gitu ya, dengan baik kepada muzaki. Maka yang kebijakan pertama itu yang kemudian kita keluarkan adalah misal kita memberlakukan kerja WFH dan WFO yang kita sesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, wilayah dan daerah. Ya, misal Jakarta kan memberlakukan PSBB ya, dan kemudian status wilayah adalah status merah. Maka posisi layanan rumah zakat adalah WFH full. Jadi baik dia posisinya di penghimpunan, di pengelolaan maupun distribusi adalah fully mereka bekerja di rumah. Beda lagi juga dengan wilayah Jawa Barat yang posisinya masih orange. Ya, maka statusnya kita berlakukan 2 WFH, 2 WFO. Jadi skema-skema ini yang kemudian kita ambil untuk mengamankan tim kita supaya tetap sehat dan aman dalam melakukan pelayanan. Yang kedua, tentunya kita juga memastikan yang masuk di kantor itu kita pastikan di rumah tidak boleh pakai kendaraan umum. Yang kendaraan umum kita sarankan untuk bekerja di rumah, ya tidak perlu ke kantor. Kemudian kalau kondisi suhu badannya tidak baik atau kondisinya tidak bagus, ya kita sarankan untuk kemudian tetap di rumah. Ya, tapi kalau dia fit, ya dia boleh masuk. Nah, pas masuk tentunya kan ada proses yang tetap harus dipastikan, ya, tadi suhu tubuhnya, kemudian dia harus memakai masker ya dalam setiap aktivitasnya, termasuk kemudian dia juga harus senantiasa mencuci tangan. Dan kemudian di kantor kita juga batasi interaksinya, ya, karena memang tadi sudah skemanya sudah WFH WFO, jadi relatif lebih mudah karena kan yang masuk juga nggak terlalu banyak, jadi jaga jaraknya agak lebih memungkinkan untuk bisa diatur. Termasuk fasilitas-fasilitasnya ya tadi ya, masker kita sediakan, hand sanitizer kita siapkan, kemudian fasilitas yang kemudian kita atur jaraknya juga kita siapkan. Termasuk kita juga menyesuaikan pola distribusi. Ini kan kita bicara tentang pola pelayanan ya atau pengelolaan di internal. Nah, distribusi juga kita yang mungkin selama ini posisinya mengumpulkan banyak orang, kemudian membagikan bantuan kepada masyarakat dalam kerumunan. Nah, sekarang modelnya juga kita sesuaikan, gitu ya. Misal dengan kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain, ya misal
dengan media online atau mungkin transportasi online yang kemudian mereka juga dari sisi pendapatan ada tambahan, tapi masyarakat tetap bisa terlayani tanpa harus berkerumunan. Kita langsung datang ke rumah-rumah penerima manfaat. Termasuk juga di bab penghimpunan yang mungkin selama ini Muzaki juga datang kan juga pasti akan terbatasi ya. Mereka kan juga pasti takut atas keamanan mereka ya, kesehatan gitu ya. Maka kita berikan fasilitas-fasilitas kemudahan yang tidak harus mereka datang ke kantor, tidak harus mereka dijemput, tapi kemudian mereka bisa di rumah tetap beraktivitas dan bisa berdonasi melalui kemudahan-kemudahan yang sudah kita sediakan. Jadi kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Itu berlaku baik di pusat maupun di cabang atas koordinasi oleh tim squad yang kita sudah siapkan sejak Maret untuk mereview, kemudian mengawal, termasuk mengeluarkan kebijakan apabila diperlukan, sehingga tetap aman kita dalam melayani, kemudian tetap aman berinteraksi, ya termasuk kemudian tidak mengurangi ya pertumbuhan institusi. Jadi tetap jalan prosesnya gitu. Oke Pak, untuk koordinasi Pak dan hal-hal terkait misalkan meeting, rapat seperti itu, kalau dari Pak Effendi sendiri bagaimana ya Pak dengan para karyawan? Ya sebenarnya kan sebelum pandemik ini kita sudah melakukan transformasi digital ya. Jadi relatif lebih mudah ya dalam menyesuaikan kondisi yang ada. Karena kondisi yang ada ini kan sekarang kurang lebih ada 4 ya kalau yang digambarkan mahasiswa itu. Perubahan negatif in COVID-19 itu. Yang pertama kan kita lebih banyak di rumah ya. Semua di rumah, mau bekerja, mau istirahat, mau main di rumah. Kemudian yang kedua ada perubahan perilaku, ada digital, jadi makin digital. Jadi memang kita ini kesini dipaksa untuk digital, ya koordinasi sekarang dipaksa untuk kemudian melakukan fasilitas-fasilitas digital seperti yang sekarang kita lakukan. Kita sejak Maret sudah melakukan itu. Jadi koordinasi misal rapat top manajemen kita nggak pernah ketemu fisik. Jadi selama bulan Maret sampai per kemarin hari Senin, kita kan Seninan ya seminggu sekali, itu kita nggak pernah kontak fisik ya, ketemu langsung di kantor nggak. Jadi kita melakukan meeting secara online karena posisi kita ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta ya. Termasuk kemudian meeting-meeting yang sifatnya besar seperti meeting semesteran kemarin ya, yang melibatkan seluruh jaringan yang ada di Indonesia dari Aceh sampai Papua, itu juga kita pakai media online. Jadi sangat justru malah kita dipaksa untuk lebih efektif ya, lebih efisien dan aman ya karena tanpa interaksi. Orang Aceh datang ke Bandung, orang Papua datang ke Bandung, itu biayanya kan tahu sendiri lah ya, alhamdulillah dengan tentunya menyesuaikan ya model meeting kita dengan online. Justru malah lebih efektif, efisien, dan saya rasa hasilnya juga malah lebih produktif dibanding kita ketemu. Kalau ketemu malah banyak ngobrol ngalor ngidul, poinnya malah dapat gitu. Dan semenjak kita memberlakukan penyesuaian ya atas respon COVID ini, justru malah kita makin tumbuh ya. Padahal secara operasi kita kan berkurang sebenarnya. Ya kan, ada yang di kantor, ada yang di rumah, yang meeting-meetingnya juga terbatas, perdinnya apalagi kan kita nggak ada perdin sama sekali sekarang. Perdin, saya kan semenjak Maret nggak ke Jakarta sama sekali, saya nggak keluar kota sama sekali, saya standby aja di Bandung. Yang penting kita aman ya, kalau kita aman kan kita bisa melayani banyak orang, kira-kira gitu. Jadi model meetingnya juga disesuaikan Mbak, pakai model digital atau model online, jadi itu. Pak Effendi, ini juga saya baca di beberapa berita bahwa ini Rumah Zakat banyak sekali melakukan kegiatan sosial, Pak. Ada namanya mengelola kebun gizi, kemudian juga ada bagi APD dan masker, ada juga bagi-bagi alat. Boleh dijelaskan itu programnya seperti apa secara garis besar? Baik, saya sampaikan tadi semenjak Maret kita kemudian membentuk satu squad dan merumuskan
selain protokol untuk internal ya tetap bisa melayani, kemudian kita juga menyiapkan program-program apa yang kemudian kita berikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Nah, kita bagi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ini tentunya yang paling perlu kita hentikan itu adalah penyebaran. Ya, maka kita terus melakukan edukasi kepada masyarakat, ya, pakai masker, ya, jaga jarak, cuci tangan. Kita ikut gerakan pakai masker ya, secara nasional. SUA juga ikut di dalamnya kalau nggak salah sebagai media partner. Nah, ini yang kita lakukan di titik-titik yang rumah zakat bisa jangkau dari Aceh sampai Papua, di pasar, kemudian di pesantren, ya, di klaster-klaster yang itu memberikan dampak penyebaran yang sangat signifikan. Ya. Termasuk berita-berita informasi yang kemudian perlu kita luruskan kepada masyarakat, karena kan berita-berita terkait dengan COVID ini kan banyak yang hoax juga, tapi juga banyak yang benarnya gitu ya. Ini yang kemudian kita perlu sampaikan, dan kemudian kita perlu menyampaikan kepada masyarakat atas optimisme bahwa kita ini bisa keluar ya dari kondisi ini. Ya, kita bisa dan mampu karena kita punya sumber daya yang saya kira luar biasa, dan itu dielaborasikan dengan yang namanya gotong royong. Yang menurut saya itu yang Indonesia itu bisa sampai bertahan sampai saat ini karena masyarakatnya empati ya, gotong royong, welas asih. Itu yang pertama dari sisi jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus melihat garda paling depan, yaitu tenaga medis ya. Maka kemudian bagaimana medis ini tetap fit dalam melayani ya, maka kita siapkan perlengkapannya ya, tools-toolsnya, misal APD ya, kita juga bagi, alhamdulillah hampir di seluruh rumah sakit di Indonesia kurang lebih ada 10.000 sekian APD ya. Kemudian juga support gizi, makanan tambahan bagi tim medis ini kan punten karena memang apalagi sekarang yang posisinya trafiknya makin tinggi, jadi bisa jadi mereka ini kurang istirahat dan kurang makan, maka perlu ada suplai tambahan yang sehingga mereka tetap bisa fit dalam menangani pasien. Termasuk juga kita membantu menyiapkan ruang isolasi tambahan ya, seperti model rumah sakit darurat lah ya, di 2 titik kita bantu, di Jakarta dan di Bandung. Kemudian termasuk ventilator, karena ventilator ini juga tools yang paling signifikan ya bagi pasien ya, bagaimana kemudian bisa membantu pernafasan pasien. Termasuk punten ya, kantong mayat juga kita bantu siapkan ya, karena memang ada keterbatasan. Ini dari sisi kesehatan. Kemudian jangka pendeknya yang ketiga adalah bantuan sosial. Ya, bantuan sosial ini penting karena dengan diberlakukannya PSBB ya, kemudian tentunya pandemik ini kan juga berdampak terhadap sosial ekonomi ya. Banyak kemudian pengangguran akibat PHK, kemudian dibatasi interaksi, itu kan jadi titik pusat-pusat ekonomi jadi terbatas, jadi sepi ya, tidak ada pergerakan ekonomi. Nah, yang ini yang kemudian kita prioritaskan, masyarakat yang terdampak. Kita ada paket sembako buat keluarga, kemudian ada paket yang ini bisa dikonsumsi minimal bisa 2 sampai 1 bulan. Ya. Salah satunya adalah kurban yang kemarin kita kelola, yang kemudian kita dalam bentuk koneda rendang, ini juga menjadi bagian dari suplai makanan masyarakat yang terdampak. Karena kan prioritasnya kan di makanan, ya. Meskipun mereka tidak bekerja, tapi kalau makan itu bisa makan tenang. Itu di jaminan sosial. Ini di jangka pendeknya. Nah, jangka panjangnya kita fokus di 2, Mbak. Ya, karena kita melihat pandemik ini kan usianya tahun ini bahkan diprediksikan masih ya, dan bahkan akhir tahun depan bahkan itu pandemik ini bisa mulai pulih selesai. Karena kan kalau kita lihat sekarang materinya malah lebih
lebih puncak, lagi sedang dalam puncaknya, sehari bisa 4.000 sampai 5.000 kasus gitu. Nah, kita fokus di dua. Yang pertama adalah pangan. Ini penting ya. Maka kemudian program-programnya salah satunya adalah pemberdayaan petani. Kita memberdayakan petani, membantu atau menyiapkan lahan untuk kemudian disiapkan ditumbuh di produksi pangannya tetap terjaga. Termasuk tadi kebun gizi itu pekarangan masyarakat ya, kita dorong untuk kemudian ditanami ya tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi untuk ketersediaan pangan, termasuk kemudian budidaya lele dalam ember. Itu adalah bagian dari upaya-upaya kita program-program ketahanan pangan. Nah, yang kedua di jangka panjangnya ini adalah ekonomi. Nah, kita juga harus melihat, apalagi sekarang sudah diumumkan resesi, bahkan sudah mendekati depresi. Maka yang paling urgent saat ini yang perlu kita bantu adalah UMKM. Jadi bantuan UMKM, baik dari sisi pendampingan usahanya, kemudian bantuan modal, termasuk kemudian bantuan pasar. Misal kita perlu dampingi mereka ini bagaimana kemudian bisa survive di kondisi saat ini dengan cara merubah cara jualannya yang selama ini offline, kemudian kita bantu, kita training bagaimana kemudian menjual secara online. Kemudian kita arahkan untuk bisa berkolaborasi dengan e-commerce yang sudah besar di Indonesia, misalnya masuk ke toko online dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari upaya-upaya kita supaya UMKM ini tetap survive dan bertahan. Karena kita meyakini bahwa tulang punggung Indonesia ini ya ekonomi ya di UMKM. Jadi itu sih gambaran besarnya program-program baik jangka pendek maupun jangka panjang yang kemudian harapannya ini bisa minimal ya membantu kondisi Indonesia ya, membantu untuk kebahagiaan Indonesia. Kalau campaign kita tentunya kan kita tidak bisa sendiri, kita perlu banyak kolaborasi dengan pihak lain dari pemerintah, dunia bisnis, akademisi, kemudian media termasuk ya, itu ada bagian-bagian upaya-upaya kita untuk bersama hadapi kondisi saat ini.